Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi upaya pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 memiliki skor 37. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-102 dari 180 negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu bentuk korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Semua jenis tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selanjutnya yaitu klasifikasi korupsi. Korupsi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah individual corruption. Individual corruption yaitu korupsi yang dilakukan secara individual. Yang kedua, petty corruption, yaitu korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, endemic corruption, yaitu korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. Yang keempat, grand corruption, yaitu korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah area potensi korupsi. Area potensi korupsi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau titip anggaran. Yang kedua, markup satuan biaya kegiatan atau volume. Yang ketiga, markdown pendapatan daerah. Yang keempat, memalsukan bukti pengeluaran. Yang kelima, membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif. Yang keenam, memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan fiktif. Area potensi korupsi yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa ini dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Yang kedua, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak. Yang ketiga, spesifikasi barang jasa tidak sesuai SPK dan KAK. Yang keempat, SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Yang kelima, menerima hadiah atau fee dari rekanan. Yang keenam, memahalkan HPS atau nota pembelian. Yang ketujuh, melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang. Yang kedelapan, meminta bagian dari rekanan. Yang kesembilan, mengutip biaya tambahan. Dan yang kesepuluh, membuat laporan kemajuan fisik palsu. Area potensi korupsi yang ketiga adalah pengelolaan barang daerah. Pengelolaan barang daerah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencatatan aset tidak wajar. Yang kedua, pemeliharaan atas barang fiktif. Yang ketiga, penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja. Dan yang keempat yaitu menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Dan area potensi korupsi yang keempat
adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masih ada praktik pungli, yang kedua masih ada gratifikasi, dan yang ketiga ada pelayanan tidak prima pada PTSP, dan yang keempat adalah perizinan yang tidak transparan. Selanjutnya adalah pelaku korupsi. Menurut data, jumlah pelaku korupsi pada tahun 2004 hingga 2020 yaitu sebanyak 1.268 dari berbagai profesi dan jabatan. Yang tertinggi yaitu ada pada swasta, yaitu sebanyak 329 orang. Yang kedua yaitu anggota DPR DPRD sebanyak 280 orang. Ketiga adalah pejabat eselon 1, 2, dan 3 sebanyak 235 orang. Yang keempat, profesi lainnya sebanyak 179 orang. Yang kelima, bupati, wali kota, dan wakilnya sebanyak 129 orang. Yang keenam, kepala kementerian atau lembaga sebanyak 32 orang. Yang ketujuh adalah hakim sebanyak 2 orang. Yang kedelapan adalah gubernur sebanyak 21 orang. Yang kesembilan adalah pengacara sebanyak 12 orang. Yang kesepuluh adalah jaksa sebanyak 10 orang. Yang ke-11 adalah komisioner sebanyak 7 orang. Yang ke-12 yaitu korporasi sebanyak 6 orang. Yang ke-13 yaitu duta besar sebanyak 4 orang. Dan yang terakhir yaitu polisi sebanyak 2 orang. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan mempresentasikan fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan. Di sini saya mengambil dari sumber www.acchkpk.go.id pada bulan Agustus 2015. Di sini sudah ada 86% pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Dan di sini saya sudah menyiapkan grafik dari 2004 sampai 2015. Dan selanjutnya adalah jenis tindakan korupsi dari 2004 sampai 2020. Di sini sudah ada 7 jenis korupsi. Yang pertama adalah 1. Penyuapan yang berjumlah 739 orang, dan yang kedua pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 326 orang, dan yang ketiga penyalahgunaan anggaran yang berjumlah 50 orang, dan yang keempat pencucian uang yang berjumlah 38 orang, dan yang kelima penguat liar yang berjumlah 26 orang, dan yang keenam perizinan yang berjumlah 23 orang, dan yang terakhir yang nomor 7 adalah merintangi proses hukum yang berjumlah 10 orang. Dan akumulasi jumlah dari jenis korupsi itu ada 1.122 orang. Dan selanjutnya adalah teori dari Ghosn Theory oleh Jack Bolognai. Di sini penyebab korupsi ada 4. Yang pertama adalah GERD atau serakah, dan yang kedua adalah opportunity atau peluang, dan yang ketiga adalah needs atau tekanan ekonomi, dan yang keempat adalah explorer atau ingin pamer. Dan selanjutnya ada teori dari Fort Treasure oleh Daniel R. Kersey. Penyebab dari korupsi ini adalah tekanan, dan yang kedua adalah peluang, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Dan selanjutnya ada teori Kierkegaard. Yang dimaksud dari teori Kierkegaard adalah C sama dengan M plus D minus A. Di sini, C adalah corruption, dan M adalah monopoly of power, dan D adalah discretion of official, dan yang A adalah accountability. Menurut Robert
clickguard, monopoli kekuatan, dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang dissection of official tanpa pertanggungjawaban accountability dan tanpa ada pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Di sini sudah ada 7 dampak korupsi, adalah efisiensi dalam penyalahgunaan negara, kenaikan biaya administrasi, pengurangan kualitas dan kualitas hasil pembangunan, dan pelayanan publik yang menurun, menurunnya martabat aparat birokrasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, dan yang terakhir adalah ketimpangan dalam pendapatan, kaya atau miskin. Selanjutnya adalah red flag korupsi. Di sini ada 2. Yang pertama adalah pegawai dan yang kedua adalah manajemen. Saya jelaskan di pegawai dulu. Di pegawai, yang pertama adalah perubahan gaya hidup, terlilit utang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, penolakan mengambil cuti, dan yang terakhir adalah tidak ada pembagian tugas yang jelas. Dan selanjutnya adalah manajemen. Manajemen yang pertama adalah enggan memberi informasi pada auditor. Selanjutnya, keputusan didominasi individu atau sendiri. Dan yang ketiga, lingkungan pengendali lemah. Dan yang keempat, mempunyai saldo rekening yang tidak wajar. Dan yang kelima, transaksi besar di akhir tahun. Dan yang keenam, kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya. Dan yang terakhir atau nomor 7, banyak dokumen yang hilang atau fotokopian yang tidak lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian akan saya lanjutkan ada semangat melawan korupsi. Isinya ada korupsi itu musuh kita bersama. Kemudian mindset yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kemudian individu berintegritas berani menolak korupsi. Selanjutnya pemimpin merupakan role model yang berintegritas. Selanjutnya virus influence bagi kelompok dan lembaga. Kemudian semangat melawan korupsi menjadi gerakan. Kemudian upaya pemberantasan korupsi. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Dari regulasi. Kemudian ada penerapan penegakan hukum konsisten dan adil. Kemudian ASN berintegritas. Kemudian pendidikan anti korupsi integritas. Selanjutnya ada integritas mencegah korupsi. Sumpah Jabatan Perka BKN nomor 7 tahun 2017. Isinya adalah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Integritas sendiri adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Kemudian, integritas yang pertama adalah bersatunya antara kejujuran, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Pribadi yang berintegritas menjalankan aktivitas dengan benar, selaras dengan keyakinan, diucapkan, dan dijalankan. Kemudian ada pun konsep integritas. Yang pertama, kejujuran. Dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Kemudian di nomor 2 yaitu konsistensi.
Dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh. Yang ketiga adalah keberanian. Komponen integritas pada keberanian menegakkan kebenaran secara terbuka yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri. Berani menyampaikan sesuatu yang benar. Benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 9 nilai integritas. Yang pertama adalah jujur, kedua adalah peduli, ketiga adalah disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Lalu selanjutnya adalah pembangunan komponen integritas berdasarkan KPK RI. Yang pertama, pembangunan itu meliputi beberapa proses yang akan mencapai nilai integritas pada akhirnya. Yang pertama adalah proses internalisasi integritas sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. Lalu tahap kedua adalah proses pembangunan integritas sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Tahap ketiga adalah proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari upaya K atau L atau O atau P pada pilar sasaran sehingga terbentuk integritas pilar. Yang terakhir adalah proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai KLOP pada setiap sasaran sehingga terbentuk integritas pilar. Yang keempat tahap tersebut akan mencapai tahap integritas. Selanjutnya adalah konsep SIN atau Sistem Integritas Nasional. Ini meliputi beberapa proses seperti input, proses, output, outcomes atau kondisi nasional dengan korupsi yang terkendali, dan terakhir adalah impact atau tujuan nasional tercapai. Tahap-tahapan ini yaitu pertama adalah integritas individu, yang kedua adalah integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas nasional yang semuanya ini merupakan tahap-tahap mencapai sistem integritas nasional. Selanjutnya adalah komponen sistem integritas. Komponen ini meliputi 16 aspek. Yang pertama adalah seleksi dan keteladanan pimpinan. Yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga adalah analisis resiko terhadap integritas. Yang keempat adalah peran pengawasan internal. Yang kelima adalah pengelolaan gratifikasi dan hadiah. Yang keenam adalah revitalisasi pelaporan harta kekayaan. Yang ketujuh adalah WBS atau whistleblower system. Yang kedelapan adalah evaluasi eksternal integritas. Yang kesembilan adalah proses employment. Yang kesepuluh adalah pengungkapan isu dan uji integritas. Lalu yang ke-11 adalah sistem dan kebijakan SDM, meliputi rekrutmen, manajemen kerja, dan pengembangan SDM. Yang ke-12 adalah akuntabilitas, keuangan, dan kinerja. Selanjutnya, nomor 13 adalah pengadaan dan kontrak barang atau jasa, kehandalan SOP, keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir adalah pengelolaan aset. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilitas atau kegunaan kapasitas secara berintegritas proporsional, yaitu efektif dan efisien. Bisa dilihat dari gambar di sini. Lalu selanjutnya adalah peran penting integritas. Integritas sendiri mempunyai peran penting, yaitu pertama, memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Yang kedua adalah salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada para generasi muda seperti kita. Dan yang terakhir adalah sejak dini, integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah para remaja. Selanjutnya adalah pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas, yaitu yang bisa dibuktikan dengan cara mereka dalam hati-hati dalam berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam bekerja, taat pada peraturan, dan siap bertanggung jawab. Seperti semboyan di BPT ini, yaitu boten korupsi, boten ngapusi, yang akan diharapkan oleh bangsa kedepannya agar tidak ada korupsi yang merajalela seperti sekarang. Selanjutnya adalah tips yang disebut 4 NO. Yang pertama, 4 no
atau 4 tidak. Yang pertama adalah no bribery atau menolak suap. Yang kedua adalah no kickback atau menolak menerima fee dari rekanan. Fee ini biasanya disebut tip atau upah. Terus yang ketiga adalah no give atau menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Dan yang terakhir, yang nomor 4 ini adalah no luxurious hospitality atau menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah seperti rumah mewah, motor mewah, kendaraan mewah, seperti itu. Selanjutnya adalah kata-kata atau notes, yaitu selalu berusaha, tidak ada kata menyerah, rezeki selalu datang dari manapun, Gusti Allah boten sari. Seperti itu. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo yang kemarin menjabat sebagai calon presiden. Demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bertindak. Kurang lebihnya kami meminta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum